Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani Saputri, NIM 2011 040 10006. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang Amsal Al-Quran. Secara etimologi adalah bentuk jamak dari misal atau masal yang berarti sama. Dapat juga berarti contoh, teladan, peribahasa, atau cerita perumpamaan. Secara terminologi adalah ada beberapa definisi para ulama yang dikemukakan. Menurut dua ulama, yang pertama menurut Ibnu Qasim, sebagaimana dikutip oleh makna Al-Qotan, amsal ialah menyerupai sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi, atau mendekatkan salah satu dari dua hal yang indrawi atas yang lain dengan menganggap sesuatu sebagai yang lain. Yang kedua, menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, ialah mendeskripsikan makna yang abstrak dengan gambaran konkret. Yang kedua, ada jenis-jenis amsal Al-Quran, dibagi menjadi 3. Yang pertama, amsal musarrah, yaitu sesuatu yang dijelaskan oleh Al-Quran dengan menggunakan lafaz masal atau dengan sesuatu yang menunjukkan tasbih atau penyerupaan. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Yang artinya perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Yang kedua, amsal kaminah, yaitu ayat yang tidak menyebutkan dengan jelas lafaz tamsilnya, tetapi ia menunjukkan makna yang indah dan menarik dalam reduksinya. Singkat, padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dibelahkan kepada yang serupa dengan yang lain. Contohnya surat Al-Furqan ayat 67. Yang ketiga, ada rukun-rukun amsal Al-Quran. Yang pertama, harus ada yang serupa atau al-hijabah, yaitu sesuatu yang diceritakan. Yang kedua, ada alat tasbih, yaitu kaf, misli, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna persekutuan. Yang ketiga, harus ada asal cerita atau musyabbih, yaitu sesuatu yang dijadikan tempat menyamakan. Terus di sini ada macam-macam zigot amsal dalam Al-Quran. Yang pertama, zigot tasbih as-sarih atau tasbih yang jelas, yaitu bentuk perumpamaan yang jelas di mana di dalamnya terungkap kata masal atau perumpamaan. Yang kedua, ada zigot tasbih ad-dimni, tasbih yang tersembunyi, yaitu untuk perumpamaan yang tersembunyi di dalam perumpamaan itu tidak ada kata perumpamaan amsal, tetapi perumpamaan itu dari segi arti. Yang ketiga, ada zigot majaz mursalah, yaitu singkat dengan perumpamaan yang bebas dan tidak terikat dengan asal ceritanya.
Yang keempat ada sigot majaz murakkab, yaitu sigot dengan perumpamaan ganda yang segi bersamaannya diambil dari dua hal yang berkaitan, di mana kaitannya adalah perumpamaan yang telah biasa digunakan yang berasal dari istilah tamsiyah. Yang kelima ada sigot istiaroh dengan bentuk perumpamaan sampiran. Bentuk ini hampir sama dengan majaz brokat karena memang merupakan asalnya. Contohnya seperti sebelum amanah harus dipenuhi tempat anak panahnya. Yang terakhir ada hikmah amsal Al-Quran. 1. Melahirkan sesuatu yang dapat dipahami dengan akal dalam bentuk apa yang dirasakan oleh panca indera. Yang kedua, mengungkap hakikat dengan mengemukakan sesuatu yang jauh dari pikiran, seperti melepuhkan sesuatu yang dapat pada pikiran. Yang ketiga, mengumpulkan makna yang indah dalam suatu ibarat yang pendek. Yang keempat, mendorong orang yang diberi masal atau berbuat sesuai dengan isi masal jika ia merupakan suatu yang disenangi jiwa. Yang kelima ada amsal, lebih berkesan dalam jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan, dan lebih memuaskan hati. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye bye.